proses yang menurut saya orang sebelumnya kayak nggak percaya bagaimana kemudian proses seorang Aurel berhijab. Oke. Seorang Aurel berhijab ini adalah bukti betul-betul bagaimana kemudian keluarga itu sifatnya saling membaikkan. Saya melihat tidak ada paksaan sedikit pun dari seorang Atta kepada Aurel perihal jilbabnya. Tapi memang dari awal si Atta bilang sama saya nggak akan memaksa dia kok Gus untuk berbusana muslim, berjilbab dan sebagainya. Tapi kan kemudian karena kedewasaan Aurel akhirnya terjadi gitu. Nah, dan ini saya pikir hikmah dari pernikahan itu sendiri. Ya masa kayak gitu mau dinyinyirin sih, kan keren gitu. Dan kayak kemarin betapa kemudian menunjukkan kasih sayangnya seorang Atta ketika dia membelikan mobil khusus untuk si Aurel supaya dia nyaman ketika bepergian. Karena dengan satu alasan ketika di jalan biasanya ibu amu itu kan suka ke toilet tuh. Lah, ini kan keren gitu. Kalau kemudian nggak ada mawaddah warahmah di dalamnya ya susah. Itu pasti. Ya jatuh cinta itu pakai perasaan, tapi merawatnya pakai penghasilan. Ria itu kan kalau pengertiannya adalah segala sesuatu yang dipamerkan dan ditampakkan di hadapan manusia dengan niat untuk mendapatkan pujian dari manusia. Lah, apakah niatnya si Atta itu untuk mendapatkan pujian? Kan enggak. Kalau kemudian niatnya dia pengen membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, membahagiakan calon, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan yang perlu diingat, teman-teman pemirsa itu harus tahu bahwa kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Niatnya apa kita nggak bisa masuk. Karena yang tahu hati kita cuma kita dengan Allah. Jadi kalau Anda menyangka yang tidak-tidak ya, justru bagi saya itu deposito bagi si Atta dan Aurel. Pahalanya terus mengalir. Gara-gara sering dihibahi. Hal tersebut. Saya pikir kembali kepada sudut pandang. Sudut pandang. Kalau orang dengan sudut pandang positive thinking, ya saya pikir dia akan memandangnya dengan cara yang baik. Tapi kalau ada orang memandangnya dari kacamata yang negatif, ya apapun yang dilakukan baik sekali itu tetap dianggap negatif. Dan saya pikir mereka udah kebal lah dengan persoalan-persoalan seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah. Pernikahan itu kan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi menyatukan banyak keluarga. Banyak keluarga. Saya sangat bersyukur ketika Aurel dan Atta ini bisa sangat dekat dengan maminya, dengan mami Kade, tanpa harus kemudian jauh dari keluarga besarnya. Ini kan keren, sehingga kemudian keberadaan mereka ternyata mampu membuat keluarga yang tadinya agak terpisah kemudian hari ini harmonis. Dan saya yakin inilah salah satu hikmah dari pernikahan itu sendiri. Dan ini bisa dicontoh itu, bisa dicontoh bahwa kemudian ketika niatannya baik pasti hasilnya baik. Kapan ya? Saya lupa. Tapi yang jelas kalau dengan Mas Anang baru kemarin, karena Mas Anang baru nyumbang beras untuk anak-anak yatim piatu. Ya tujuannya juga salah satunya bersyukur atas kehamilan si Aurel. Mas Anang kirim kemarin beras untuk anak-anak yatim itu sekitar 7,5 ton. 7,5 ton. 7,5 ton. Disebarkan kemana Gus? Sorry boleh? Ke panti-panti di Jogja. Oh, lewat Gus gitu maksudnya. Di Jogja. Kebetulan sebelumnya saya udah bagi sekitar 18 ton untuk tolak balak Mas Dedi supaya sembuh dari penyakitnya itu. Kemudian Mas Anang kemarin melalui manajemennya telepon saya untuk bisa berbagi dengan anak-anak pondok dan panti asuhan, anak-anak yatim. Kemarin beliau kirim ya sekitar 7,5 ton lah. Untuk rasa bersyukurnya atas kehamilan si Aurel. Dan kita juga mendoakan kan mudah-mudahan sampai nanti lahir baik ibu dan anaknya diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Amin. Kira-kira begitu lah. Mas Anang sama Asanti sudah ngomong sama saya secara langsung. Terus kemarin Atta juga. Cuman persoalan waktu saja. Baik waktu saya maupun waktu mereka yang sama-sama sibuk, kita sedang mencocokkan. Toh demikian juga saya bilang kemarin sama keluarga, tidak harus saya, kan juga banyak ustadz di Jakarta kan. Kalau seandainya tidak harus saya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu sudah kita rencanakan. Kan memang itu tradisi yang baik yang harus kita lestarikan. Kalau pas waktunya cocok, yang jelas aku minggu ini akan berkabar dengan mereka. Waktunya cocok dan pas saya di Jakarta ya pasti saya sendiri akan turun langsung. Itu aspek yang perlu diperhatikan bagi seorang ibu hamil itu adalah aspek psikologis. Maka saya berharap Aurel lebih tenang, senyaman mungkin kamu menjalani kehamilanmu, sehingga kemudian tidak berdampak negatif terhadap janin. Karena saya meyakini bahwa psikologis seorang ibu itu sangat berpengaruh terhadap jabang bayinya. Maka semakin dia nyaman, semakin dia ayem, semakin dia happy,
akan membuat kandungan ini semakin baik. Contoh begini, kita mengenal istilah nyidam lah, apa ngidam itu kata orang Jawa itu kan. Itu selama kemudian tidak berlebihan ya oke saja itu. Yang kemudian tidak boleh kan berlebihan sehingga jatuhnya kemudian seperti nafsu banget. Nah, itu boleh-boleh saja karena memang salah satu kewajiban suami itu adalah ketika istri hamil, istri harus dibuat happy. Itu saja. Makanya saya pesan untuk si Aura happy saja menjalaninya. Tentunya dengan tetap menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga ngajinya, bahkan ketika bayi di kandungan disunahkan untuk banyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Itu mungkin pesan saya untuk Aura. Oke. Nah,